Sabang luas wilayahnya adalah sekitar 11.600 hektar yang sudah kita sertifikatkan dari luas areal Kota Sabang baru 65%, sedangkan 35% lagi belum kita sertifikatkan dari di luar kawasan hutan lindung. Yang sudah kita serahkan adalah 52 sertifikat kepada BPKS, Badan Pengelolaan Kawasan Sabang. Tahun ke tahun mereka mengajukan nanti lebih besar lagi, lebih dekat lagi, supaya percepatan aset, legalisasi aset BPKS semua terselesaikan. Banyak yang mengira pekerjaan kami hanya di belakang meja. Padahal kami lebih sering berada di lapangan seperti ini. Menjangkaukan daerah-daerah yang terpencil dan membantu masyarakat, terutama memberikan penyuluhan agar mereka paham pentingnya memiliki sertifikat tanah. Sebagian masyarakat yang masih orang tua itu pendidikan yang lebih itu mereka menganggap sertifikat itu tidak penting bagi mereka. Cukup dengan surat, karena di sini cukup dengan surat dari orang tua, surat di atas kertas kecil. Jadi mereka itu sudah menganggap terlalu kuat. Jadi setelah kami adakan penyuluhan, itu setiap tahunnya memang kita lakukan penyuluhan. Tapi kebanyakan masyarakat itu menganggap penyuluhan itu kita penting, sehingga perlu dibuat undangan yang untuk kedua kalinya sampai ketiga kalinya masyarakat datang. Setelah kita adakan penyuluhan, alhamdulillah untuk tahun 2017 dan 2018 masyarakat sudah berminat, sudah banyak minatnya untuk membuat sertifikat tanah. Dan tahun 2017 yang ditargetkan 400 bidang itu selesai semuanya. Untuk 2018 target 750 bidang sudah siap diukur semuanya. Assalamualaikum. Nyolen dari Kantor Pertanahan Kota Sabang, Kantor Kampung Ujung Karimnya untuk menjak sosialisasi masalah sertifikat tanah. Jadi pertanyaan dari warga silakan ditanyakan. Itu Bapak sertifikat tanah Pak, cuma kata kosong. Ini Pak, tanah dan keluarga. Aku sertifikat Pak. Ada sertifikat mati mahal kohulu. Kohulu lebih mahal. Tapi itu tak mati ada sertifikat. Sertifikat memang intakala nino kertas kosong, tetapi manfaat di raya yang tabuh kepastian hukum yang tak dijamin oleh pemerintah. Dan apabila adanya berlejit tak perlu bank dengan ketentuan hidup kredit katanya kita juga modal usaha. Jawaban dari pertanyaan dari Pak Andi. Kemudian pertanyaan dari Pak Jal, memang sertifikatnya tanah keluarga, tetapi sebelum terjadi sengketa, tanyo harus tak pakai sertifikat untuk masing-masing roh tanyo dari keluarga harus bagi-bagi ngajit masing-masing pemilik roh. Dan dapat kepastian hukum untuknya untuk pakai sertifikat. Mengenai biaya, sertifikatnya kamu itu gratis, itu program pemerintah gratis. Jadi PTSN-nya gratis, kecuali tapi rutin memang agak sesuai dengan hasil luar tanah yang biaya itu. Coba Bapak-Bapak. Oh berarti Pak pengurusan sertifikat tanah sangat mulia kan? Mari Bapak-Bapak Ibu dah urus sertifikatnya. Menyewakan kamu hukum menan ubena persyaratan tubuh yang perlu untuk dapat sertifikat menuju Pak Kecil yang akan bawa kantor kamu. Selanjutnya kamu yang akan berlapangan. Oke. Permasalahan menyangkut dengan sertifikat tanah, karena ini masyarakatnya adalah masyarakat kita pesisir. Jadi ketika ada pembangunan jalan ataupun pembangunan lainnya yang pemerintah ataupun pihak swasta, ini dibutuhkan kejelasan status tanah, sehingga disitulah masyarakat membutuhkan sertifikat tanah. Ada anggapan bahwa dari masyarakat, untuk apa sertifikat? Sertifikat itu hanyalah kertas kosong. Tetapi
ini anggapan masyarakat awam. Lama-kelamaan sertifikat itu menjadi penting. Bahkan sekarang ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan ketika sekitar desa-desa ataupun kampung-kampung tetangga yang kampungnya sudah banyak sekali pembangunan dan itu berimbas kepada kampung Ujung Garing, ini sertifikat sangat bermanfaat. Dulu ya beranggapan masyarakat tidak tidak bermanfaat sertifikat. Tapi sekarang dengan adanya pembangunan di kampung, sejengkal tanah itu sangat berarti untuk masyarakat. Jadi sangat berguna sertifikat bagi masyarakat. Awalnya saya ragu juga masalah sertifikat gratis itu kan. Itu ada pendapat penjelasan dari Pak Kecik bahwa itu tidak bermasalah untuk depannya. Habis itu saya dapat penyuluhan dari Pak Kecik bahwa kalau membuat sertifikat tanah gratis sebuah berkas angkat Kecik. Habis itu saya menunggu ada 1 minggu, ada pengukuran, sampai sekarang baru keluar. Aparatur pertanahan Kota Sabang selalu siap memberi pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan permohonan hak atas tanah maupun pengukuran bidang-bidang tanah. Kondisi persil bidang yang akan kita tuju yang medannya agak-agak terjal, kemudian agak-agak hutan belukar, sehingga kami harus melalui lewat jalan laut dengan mengendarai speedboat. Walaupun dengan cuaca panas, kondisi medan yang di Kota Sabang ini agak-agak berbukit-bukit, itu sudah biasa kami laksanakan setiap hari. Kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan antara lain mengenai pemasangan patok bidang tanah. Pada saat kita melakukan pengukuran, biasanya pemilik tanah sudah memasang patok batas bidang. Kemudian sering terjadi kendala antara pemilik tanah dengan pemilik tanah yang bersebelahan pada saat kita melakukan pengukuran, sehingga batas patok yang akan dipasang dalam melakukan pengukuran tidak tercapai kesepakatan. Kita sudah sering coba melakukan mediasi antara pemilik tanah dengan pemilik tanah yang bersebelahan. Kadang sering sudah mendapat hasil kesepakatan bersama. Kadang ada juga yang tidak membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga harus ditempuh lewat jalur mediasi melalui kepala desa. Pemilik tanah terlebih dahulu kami minta untuk membersihkan lahan tanah yang akan kita ukur, supaya untuk mempermudah petugas ukur dalam melakukan pengukuran. Kemudian memasang tanda batas tanah atau patok di tanah tersebut. Dan pada saat kita melakukan pengukuran, pemilik tanah harus hadir di lokasi tanah. Kemudian pemilik, termasuk pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut, dan mewakili, ada perwakilan dari perangkat desa, baik Turung maupun Uci. Sebenarnya banyak sekali program-program pemerintah yang mempermudah kepemilikan sertifikat tanah. Hanya saja sosialisasinya yang kadang kurang merata di kalangan masyarakat. Banyak yang mengira mengurus sertifikat tanah itu rumit, padahal prosesnya bisa dibilang mudah. Kita hanya perlu melengkapi berbagai berkas yang disyaratkan oleh BPN. Setelah lengkap, data yang ada akan langsung diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas. Siapkan juga kebutuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agar lebih mudah, disarankan bagi pemohon untuk memasang tanda batas di tanah mereka yang fungsinya untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan. Setelah itu datanya akan langsung diolah dan diverifikasi. Setelah selesai, tanah akan diumumkan di kelurahan, dan jika selama waktu 14 hari tidak ada keluhan sertifikat tanah, sudah bisa dicetak PTSL, dan 60 hari untuk pengajuan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Pak Kecil, bapak-bapak dari Ibu Bandung. Soalnya adalah kanyo ngumpul Bandung adalah rangka kayu sertifikat kepada bapak-bapak dari Ibu Bandung. Oke Ibu, senang banyak kamu sertifikat? Benar dong, nggak senang banyak semua sertifikat? Jadi sertifikat apa yang kita serahkan, gunakan baik-baik supaya sertifikatnya adalah untuk menjamin kepastian hukum dari tandanya, dengan hak ya kita. Jadi dengan sertifikat, tahunnya tak hindari konflik perusahaan dengan tanda, konflik pada. Juga sertifikat adalah bisa tak bukan timbang, bisa kapasitas gula, dan jelasnya kapasitas gula. Jadi itu udah usaha. Sebenarnya sertifikatnya adalah pen juga bisa ada dua pen atau terserah pen atau manapun bisa saja. Udah buka usahanya, usaha itu apa? Untuk kesejahteraan hanya sendiri. Dia dengan sertifikat hanya bisa lakukan sertifikatnya di bank dan bisa buka usahanya. Jadi kalau harap tolong sertifikatnya nanti harap kau sana press dijaga ya dimakan sama rakyat. Nah, kalau si mantong yang mati di Mongkul bisa dan juga bagi kita press disekat makanan dia. Tolong bapak-bapak dari Ibu dulu dijaga sertifikatnya baik-baik karena yang adalah sertifikat hak milik. Hanya mati-mati sertifikat, SIM bisa mati, tapi sertifikat tidak pernah mati. Jadi jaga. Jika misalnya nyokai di raya, keluar lom sospeng, duduk lompen, bayu lom, ibrat atau apa. Jadi kita mau serahkan sertifikat kepada bapak-bapak Bandung untuk ya pastian itu dan kita tanya hak terlindung hak atau sertifikat kan. Jadi ronyo kamu akan sertifikatkan akan menunjuk sertifikat kepada orang Bandung. Bapak Mama Edi Tsunami, ya Pak, ronyo menunjuk juga Bapak menggunakan sertifikat sebagai kebawah. Ibu Irawati. Bu Nan Irawati, ya Bu Ino sertifikat kala menggunakan baik-baik juga. Kalau masalah sertifikat besarlah manfaatnya untuk masyarakat yang terutama di Ibus. Besar sekali. Contohnya seperti yang saya bilang tadi, kita mau berusaha, mau buat surat izin usaha ini, membuat ini pokoknya tidak dipersulit lah bagi BPN. Jadi yang persyaratannya kemanapun kita pergi mau minta usaha itu memang sertifikat yang ditanyakan. Kami tidak hanya menjelaskan dasar hukum kepemilikan sertifikat, tetapi kami juga menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat dapat membantu mempermudah kerja pemerintah pusat dan daerah dalam membuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) atau rencana detail tata ruang (RDTR) dan zonasi, sehingga nantinya pemerintah bisa menyesuaikan rencana pembangunan dengan peruntukan tanah. Ya kalau di Sabang kalau FRW yang mengaturkan pihak PU. Kalau ada yang mengajukan permohonan yang sifatnya ada izin lokasi, itu artinya kita yang dimohon adalah yang kita laksanakan pertimbangan teknis. Sudah pertimbangan teknis kita laksanakan, terus baru kita serahkan ke pihak Pemda. Pemda lah yang tidaknya mengeluarkan izin, berdasarkan izin lokasi dari pihak Pemda, baru kita bisa melakukan proses pembuatan sertifikat itu. Hampir 74 tahun Indonesiaku berdiri tegak. Tanah yang subur membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Maluku.
wujud karunia Tuhan yang harus kita jaga demi kelangsungan hidup anak cucu. Hanya saja, di atas hamparan tanah yang subur itu, masih banyak rakyat yang hidup dalam ketidakpastian. Ketidakpastian terhadap tanah yang mereka miliki. Orang bilang, tanah kita tanah surga, tapi sertifikat tanah masih banyak yang belum punya. Untuk itu, kami hadir dengan membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah di Republik ini siap kami daftarkan, memberikan harapan dan kepastian bagi rakyat Indonesia. Harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dan pasti. Tidak mudah untuk mewujudkan itu semua. Hujan, panas terik, lokasi yang sulit dijangkau harus kami sambangi dengan niat dan keikhlasan hati. Jarang kami temui masyarakat yang belum memahami arti penting hasil pekerjaan ini. Dengan sepenuh hati, kami yakinkan masyarakat untuk turut berpartisipasi. Bukan pekerjaan ringan, tapi senyum bahagia mereka adalah amunisi semangat yang tak pernah berhenti. 5 juta, 7 juta, 9 juta adalah target yang harus kami penuhi. Itu semua telah kami buktikan dan kami yakin bisa terlampaui. Peluh, lelah, maupun rasa rindu untuk berkumpul dengan keluarga terbayar lunas. Saat melihat senyum masyarakat mengembang dengan sertifikat di tangan mereka. Indonesia, demi melaksanakan PTSL di seluruh negeri, jiwa raga kami beri. Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan nawacita ketiga yang digagas oleh pemerintah Jokowi JK sebagai salah satu bagian dari 9 agenda prioritas pemerintah tahun 2014 sampai dengan 2019. Tim dari Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu, beserta tim dari Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, serta didampingi oleh perangkat Desa Pulau Raya dan Desa Kareung, melaksanakan pendataan pertanahan, meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di salah satu titik terluar Indonesia di Pulau Rusa, Kabupaten Aceh Besar, dan Pulau Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
penataan dilaksanakan guna memetakan secara dekat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta sejauh mana penataan pertanahan telah menjangkau masyarakat di titik keluar Indonesia. Tim mendata dan mengambil koordinat P4T melalui drone cek lapangan, serta melakukan diskusi dengan masyarakat desa setempat. Selama ini juga saya renungkan bahwa kapan baru kita bisa memiliki sertifikat. Cuma dengan adanya program TURA, sehingga saya mendukung dan saya menerima. Saya menerima ialah saya punya tanah sudah diukur, sertifikat juga saya dapat. Jadi sebelum saya agung ke bank, saya anggap saya sudah ada uang. Sangat luar biasa sukacitanya, kami berterima kasih kepada pemerintah, kabupaten, provinsi, bahkan sampai di pusat. Luar biasa. Apalagi tanah kami sudah disertifikasi, aduh itu lebih luar biasa lagi karena hak kepemilikannya jelas dan sampai anak cucu kami pasti tidak susah, pasti. Karena kami bisa hidup dari situ dan mungkin juga bisa melalui sertifikat ini mereka bisa jamin untuk usaha-usaha lain. Apabila suatu hari ada orang yang datang mengakui bahwa tanah ini milik dia, saya lawan. Karena saya punya bukti, ada sertifikat yang ada. Pemerintah ibaratnya pagar kita nih. Kita sebagai tanaman, pemerintah yang pagar kita. Kalau bukan pemerintah yang pagar kita, tidak mungkin kita bertanaman suku macam ini. Dan kalau bukan pemerintah, tidak mungkin kita dapat ini. Saya ceritakan sedikit, waktu BPN datang untuk kami ragu. Kami ragu sekali, karena kami pikir ini jangan sampai ini hanya ini rekayasa saja. Kami pikir begitu. Tapi pada akhirnya ibu-ibu meyakinkan ketemu bahwa ini kami ini betul-betul dari pemerintah di mana mau berusaha untuk ambil kembali ini lahan AGU ini kembalikan kepada masyarakat. Dengan sekalian kita ukur dan terbitkan sertifikat. 2019 kami boleh terima ini sertifikat sebagai bukti bahwa kami petani di sini hidupnya bisa berubah.